Assalamualaikum. Menyapa lagi dengan semangat pagi sahabat fisika. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun dan dalam keadaan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang KD 3.5, yaitu menerapkan konsep tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis hubungan tumbukan dan kekekalan momentum. Jika terdapat dua benda dengan massa M1 dan M2 saling bertumbukan, tanpa ada pengaruh gaya luar sehingga nilai F sama dengan 0, maka perubahan momentum delta P sama dengan 0. Sehingga artinya momentum P adalah konstan. Jadi, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hal ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Saya deskripsikan. Sebelum bertumbukan, benda memiliki kecepatan V1 dan V2. Dan setelah tumbukan, kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Apabila gaya F12 adalah gaya dari M1 ke arah M2, dan gaya dari M2 adalah F21, sesuai dengan hukum Newton 3, menyatakan F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya, F12 sama dengan minus F21. Jika kedua ruas kita kalikan T, maka persamaannya menjadi F12 kali delta T sama dengan minus F21 kalikan delta T. Kita tahu bahwa F kalikan delta T adalah impuls. Maka di sini impuls F1 sama dengan impuls F2. Impuls adalah perubahan momentum. Maka persamaannya bisa menjadi M1 V1 minus M1 V1 aksen sama dengan minus M2 V2 minus M2 V2 aksen. Sehingga kalau persamaan kita tata ulang, kita bisa mendapatkan M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Persamaan ini menyatakan kekekalan momentum. Contoh soal. Seseorang bermassa 60 kg mengendarai motor yang memiliki massa 200 kg. Melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tiba-tiba orang itu terjatuh dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak motor. Pertanyaannya, berapakah kecepatan motor setelah orang ini jatuh? Di sini kita anggap orang adalah M1 dan motor adalah M2. Jadi, diketahui M1 sama dengan 60 kg, M2 sama dengan 200 kg, sedangkan V1 yaitu motor 5 meter per sekon, F1 yaitu orang 5 meter per sekon, V2 sama dengan motor 5 meter per sekon, V1 aksen sama dengan 8 meter per sekon, sedangkan F21 adalah yang ditanyakan. Jadi kita pakai rumus M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Di sini kita masukkan angka yang sudah diketahui. Jadi, 60 kg kali 5 meter per sekon ditambah 200 kg kali 5 meter per sekon sama dengan 60 kg kali 8
meter per sekon ditambah 200 kg kali V2 aksen. Sehingga dihasilkan 1300 sama dengan 480 ditambah 200 V2 aksen. Dihasilkan 200 V2 aksen sama dengan 820. Atau V2 aksen yaitu sama dengan 4,1 meter per sekon. Berikutnya, kelentingan tumbukan. Tumbukan pada benda bisa berupa tumbukan lenting atau tak lenting. Hal ini ditentukan dari nilai minus V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 sama dengan E. Adapun E adalah nilai koefisien restitusi. Jika nilai E sama dengan 1, maka tumbukannya lenting sempurna. Jika E sama dengan 0, maka tumbukannya tidak lenting. Adapun jika E sama dengan 0,1, 0,2, dan seterusnya, maka tumbukannya lenting sebagian. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya. Jika terdapat dua buah bola, dengan bola pertama bermassa 2 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, dan bola kedua memiliki massa 1 kg, bergerak dengan arah berlawanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bola jika tumbukannya lenting sebagian, dengan E sama dengan 3/4. Jadi, diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 1 kg, V1 10 meter per sekon, sedangkan V2 sama dengan minus 20 meter per sekon. Karena berlawanan arah. Sedangkan E sama dengan 3/4. Pertama, di sini kita pakai persamaan kekekalan momentum. Jadi, M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Sehingga didapat 2 kali 10 sama dengan 1 kali minus 20 sama dengan 2 kali V1 aksen plus 1 V2 aksen. Sehingga didapat 20 minus 20 sama dengan 2 V1 aksen plus 1 V2 aksen. Atau didapat 0 sama dengan 2 V1 aksen plus 1 V2 aksen. Sehingga V2 aksen sama dengan minus 2 V1 aksen. Setelah itu, kita juga pakai persamaan minus V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 sama dengan E. Atau minus V1 aksen min V2 aksen dibagi 10 minus dikali minus 20 sama dengan 3/4. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan minus V1 aksen plus V2 aksen dibagi 30 sama dengan 3/4. Sehingga menghasilkan minus 4 V1 aksen ditambah 4 V2 aksen sama dengan 90. Dari persamaan sebelumnya, kita tahu bahwa V2 aksen sama dengan minus 2 V1 aksen. Ketika kita substitusi, maka menjadi di sini minus 4 V1 aksen plus 4 min 2 V1 aksen sama dengan 90. Sehingga menghasilkan minus
12 V1 aksen sama dengan 90. Kesimpulannya, V1 aksen sama dengan minus 7,5 meter per sekon. Karena di sini nilai V2 aksen sama dengan minus 2 V1 aksen, sehingga dihasilkan V2 aksen sama dengan min 2 kali ini, minus 7,5, sehingga menghasilkan 15 meter per sekon. Sehingga dapat disimpulkan, setelah tumbukan, maka benda pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 7,5 meter per sekon. Sedangkan benda kedua setelah tumbukan bergerak ke kanan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Saya lengkapi juga dengan rangkuman macam-macam tumbukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tak lenting sama sekali. Silahkan disimak kembali dengan baik, semoga dimudahkan. Berikut juga saya sajikan soal tumbukan lenting sempurna, kemudian soal tumbukan tak lenting sama sekali. Demikian dari saya. Semoga belajar menjadi amal baik kita semuanya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan email ke email berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.